Teman, kita sudah sampai di Pasar Cikalongwetan. Di depan itu ada kantor camat Cikalongwetan. Ini kita sudah di part 9 ya. Tadi saya dari arah Padalarang. Sekarang menuju ke Sukatani, Kabupaten Purwakarta, teman-teman. Nah, ini sebelah kanan kantor camatnya. Jalan lebih lebar, lebih mulus lewat sini dibanding lewat Transyogi dan Cianjur ya. Tapi kembali lagi ini buat teman-teman yang posisinya memang dari Jabodetabek atau dari Bogor lah ya. Kalau dari Bogor ya mau nggak mau pasti akan lewat Cianjur ya. Tapi untuk teman-teman yang dari Depok nih, yang dilema nih, mau lewat Cilengsi, Transyogi, atau mau naik sedikit ke atas, berisik ya. Mending kita salip aja walaupun garisnya nyambung pun. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau mau dapat jalan yang lebih bagus, lewat sini teman-teman. Kalau mau lebih dekat lewat Transyogi, tapi harus siap dengan jalan rusak dan macet di Padalarangnya teman-teman ya. Macetnya lumayan panjang itu. Kalau untuk arus mudik kemungkinan bisa sampai Tagok Apu ya. Bisa sampai Tebing Citatah. Jadi harus diantisipasi ya. Kalau lewat Purwakarta, Sukatani sampai dengan Cikalongwetan ini sampai dengan Padalarang, kalau sudah lewat dari kota Purwakarta ya, artinya sudah masuk ke Sukatani, Darangdan, kondisi jalannya untuk kondisi arus lalu lintasnya cenderung lengang ya, dibanding lewat Cianjur. Si bapak mau belok kanan, tapi posisinya dari kiri banget. Kenapa dia nggak ke tengah ya? Ya, ada yang rusak tapi sudah ditambal ya. Walaupun ya tambalannya juga rusak lagi. Aduh, iya si bapak nih jadi badut. Dari manakah? Ada di manakah ini? Sebelah kiri Purwakarta, kanan itu ke Lemdiklat Taruna Indonesia, Kebun Ciater. Nah, ini di sebelah kiri ada masjid ya teman-teman, ada tempat buat istirahat juga. Nah, di sini tuh jalurnya enaken ya, tapi di sini nggak ada penerangan jalan teman-teman. Ini ada satu doang nih. Oh, ada satu ya. Oh, ada nih. Berarti ini baru ya, kemungkinan baru dipasang. Terakhir saya lewat sini tuh gelap. Aslinya lewat sini tuh gelap pisan. Tapi sekarang sudah dipasang ketang. PJU-nya panel surya ya, teman-teman. Cuman nggak tahu nih kalau kondisinya hujan terus. Nah, di sini kita masuk ke hutan pinus. Cikalongwetan kah?
Di sini ada sate marangi, sop ikan, dan aneka masakan lainnya, dan terlihat di sini sangat merenah ya, teman-teman ya. Echo Pins sebagai pilihan untuk istirahat di sini nih. Jadi hutan pinus sebelum pasar Cikalong Wetan. Kalau dari arah Purwakarta ya. Untuk batas kecamatan Cikalong Wetan dengan kecamatan Darangdan, saya juga belum tahu nih batasnya di mana ya. Tambalan. Tapi masih aman lah, tambalan segini masih bisa di 60-an. Kondisinya sementara di sore ini tidak terlalu banyak lalu lalang transformer ya, teman-teman. Apa karena hari Minggu ya? Mungkin. Wah, baru dibilangin muncul 2 biji. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya. Ini jalan kayak yang kelihatan lurus padahal belok-belok. Terutama yang dari atas. Nggak boleh terlalu kencang. Takutnya traksi berkurang, pengereman juga nggak maksimal. Ujung-ujungnya teman-teman nyelonong ya ke kebun. Woi, bergelombang sekali. Tambalan mulu ini. Ya, si bapak disetut, motornya mogok. Di sini ada pos polisi yang sudah menjadi acap katanya. Allahu Akbar, tuh parah banget bampinya. Kalau nggak salah batasnya di sini deh, batas antara Cikalong Wetan dengan Darangdan. Tapi saya lupa tugunya ada nggak ya? Nah, kalau nggak salah tuh di sini nih, di jembatan ini. Wow, jembatan baru dong. Baru tahu nih saya. Mantap. Udah lebih lebar. Sebelumnya yang sebelah kanan itu ya. Berapa tahun ya? Mungkin ada 2 tahun saya belum lewat sini lagi. Ini baru lewat sini lagi, teman-teman. Terakhir Lebaran tahun 2024 ya, takbiran dari Karawang ke Cimahi. Nah, itu malam-malam hujan tuh. Nah, ini kawasan hutan nih ya. Pohonnya lihat deh, ngeri-ngeri ya pohonnya ya. Di sini markas transformer, teman-teman. Terlihat di kiri banyak sekali yang sedang parkir. Nah, ini dia batasnya. Ternyata di jembatan ini ya. Bagja Purwakarta istimewa. Lagi-lagi Purwakarta tuh memang luar biasa ya. Niat dia bikin gapura tuh. Tadi Kabupaten Bandung Barat mana coba? Yang berbatasan dengan Cianjur kecil kayak gapura desa. Itu yang berbatasan dengan Purwakarta, teka tinggali acan. Jadi nggak jelas di mana batasnya. Dan saya juga yakin jalannya ini lebih bagus nih Purwakarta mah. Meureun nya anggar tambalan mah, cuman nggak terlalu bergelombang.
Memang enaknya kalau kemana-kemana itu hari libur sih ya. Jadi ini kalau ke kanan teman-teman, ke arah Wanayasa ya, tembusnya itu bisa nanti sampai ke Wanayasa. Jadi itu lewat sawit, nanti tembus di pertigaan Wanayasa, terus bisa tembus ke Ciater, Subang ya. Sebelah kanan ini adalah pintu keluar tol Darangdan. Waduh, wah ini banyak tempat peristirahatan teman-teman di sini ya. Sebelah kanan adalah pintu masuk gerbang tol Darangdan 4. Gerbang tol Darangdan 4. Berarti ada yang 1 2 3. Nah, di mana tuh? Di sini mah kering, can hujan gitu. Mau diomong bener langsung hujan. Langsung turun airnya. Sepertinya memang di sini belum hujan untuk hari ini. Kelihatan ya kering. Ini mah benar-benar kering. Sama sekali nggak ada genangan sedikit pun. Ya, ini adalah Koramil Darangdan ya teman-teman. Puskesmas Darangdan, Polsek Darangdan. Dan sebelah kanan itu adalah kecamatan, kantor camat. Lihat kantor camatnya teman-teman, lihat kantor camatnya nih. Mewah sekali teman-teman. Ayolah ditarungkeun jeung kantor kecamatan di Kabupaten Sejen mah moal eleh pisan. Memang Purwakarta mah istimewa ya. Padahal APBD-nya kalah itu sama Bekasi. Aduh, APBD Purwakarta mah nggak ada apa-apanya tuh sama Kabupaten Bekasi. Sama Karawang ya kalah kayaknya. Cuman kenapa dia bisa lebih rapi, bisa lebih bagus ya kantor camatnya ya. Saya juga jadi penasaran nih untuk khusus bikin konten explore kantor camat di Purwakarta. Demi membuktikan omongan saya, jangan-jangan memang yang bagus hanya di pinggir jalan nasional aja, yang di dalamnya sama burik. Aduh. Aspal jam segini, jam pulang kantor. Gak bisa malam ngaspal ya. Takut hujan apa gimana? Malah sekarang hujan. Untung saya masih pakai jas hujan ya. Jadi jas hujan sengaja memang nggak saya lepas karena daripada bongkar pasang. Nah ini mobil Wingbox kencang. Marka juga masih sambung ya, belum ada marka putus. Nah ini wingbox atau kendaraan berat kayak gini nih yang tidak akan dilarang ya, karena dia membawa mie sedap. Kecuali pas dibongkar isinya batako ya, itu pasti langsung disuruh berhenti, nggak boleh beroperasi ya. Nanti teman-teman kalau misalkan lihat ada truk-truk besar yang mengangkut material selain yang diperbolehkan sesuai dengan aturan, itu langsung dilaporkan aja lah ke polsek terdekat atau ke pos polisi terdekat. Sekedar iseng tanya kenapa itu masih diizinkan beroperasi ya, apakah sudah ada pemberitahuan dan peringatan sebelumnya, apakah sudah ditegur dan sebagainya lah, sambil ngeres gitu ya kalau ada polisi, sambil tes mental, KD mental.
Sebelah kanan kiri transformer sedang nonaktif. Mungkin karena hari Minggu, batur ge butuh libur merenya, jadi sapopoe teh sare yo wes sapoeun di sare. Sebelah kanan 41109. BTW hujan dong. Nah ini agak kosong ya. Hujannya besar. Saya harus kembali memasukkan handphone sepertinya. Tapi ngomong-ngomong handphone, ini handphone 2019 V19 maksud saya, tahun 2020. Sekarang tuh sudah tahun 2026. Lumayan ya, belum bejat-bejat, masih bagus. Duh, gede banget. Bentar. Handphone, ini mah handphone harus dimasukin. Tidak ada bahu jalan ini untuk menarik handphone. Sebelah kanan Gunung Hejo. Apa itu? Sekolah. Oh sekolah. Kirain teh desa. Aduh, aspalnya tinggi-tinggi euy. Gaskeun aja lah ya sambil tes water. Sambil tes fitur tahan air dah. Kan sakit tuh hujan teh. Cuman sebentar. Udah nih, udah nggak hujan lagi. Dari kemarin juga memang kayak gitu ya, hujannya nggak lama. Awannya tidak kompak. Di sini hujan, sebentar nggak. Nah ini sebelah kiri itu tempat resnya enakan teman-teman. Saya sama istri pernah makan soto di sini. Sotonya enak, pemandangannya enak. Berhubung sekarang puasa, jadi sudah tidak bisa sementara waktu tidak bisa menikmati wayah gini ya. Wih, di depan ada bangunan apa nih, keren nih. Kayak masjid. Soalnya ada lafal Allahnya, iya betul. Masjid Rahmat Lil Alami. Aduh, di depan nih ada transformer panjang lagi nih. PR bener-bener dah. Tapi nggak sebanyak yang di Cianjur deh kalau nggak salah. Perasaan di Cianjur mah rada banyak. Rada sering, dikit-dikit ketemu. Nah ini mah baru kehitung jari ya, mungkin baru 4 atau 5. Sekarang banyak tronton merek UD teman-teman. UD itu naon sih, usaha dagang. Merek UD kayaknya mah Cina ya. Pasti lebih murah. Cina mah nanaon ge serba murah. Wow ya, banyak merek-merek aneh sekarang mah otomotif. Dari mulai sepeda listrik sampai dengan Toronton. Tapi kalau untuk suku cadang, perawatan dan lain-lainnya nggak tahu deh. 10 tahun, 20 tahun yang lalu Cina betul-betul dipandang sebelah mata ya teman-teman. Mulai dari elektronik sampai dengan perkakas, perabotan, apalagi otomotif, ketawain lah. Pokoknya naon barang Cina aja nah. Babari rusak, gampang rusak.
Ya memang bener, 10 tahun 15 tahun yang lalu mah memang barang Cina teh saking murahnya tapi gampang rusak. Nah sekarang 10-15 tahun atau 20 tahun selanjutnya luar biasa teman-teman. Handphone semua, hampir semua dari kita tuh Cina. Dan badag ya, sekarang produk Cina tuh hebat, luar biasa lah. Murah tapi badag. Ini kayak handphone yang saya pakai nih, Vivo V19, keluaran tahun 2020, sekarang 2026, sudah 6 tahun belum pernah diservis sekalipun, kecuali LCD-nya mau memisahkan diri. Sempat kebanting LCD tuh hampir-hampir lah memisahkan diri ya dari badan, tapi karena ada kabel LCD jadi nggak jadi gitu. Nah itu cuman dilem, bukan dilempar ya, benar-benar dilem. Itu mah bener dilem nih, sampai sekarang dilem, bisa, nggak masalah. Baterai belum kembung-kembung, masih normal. Paling kamera aja, kamera burik, kameranya burik ya, awalnya bagus, sekarang burik, jadi turun lah. Katanya memang kalau produk Cina, apalagi Android Cina ya seperti itu kameranya. Tapi nggak tahu ketang sekarang Vivo itu ada yang pakai lensa Zeiss ya. Aduh, Zeiss kan Jerman punya, masa iya masih burik setelah dipakai 4-5 tahun. Nah ini kita sudah sampai di Darangdan, Sukatani atau masih di Darangdan ya. Jadi sebelah kiri ada SPBU 41114. Aduh, sengaja dibuka supaya nggak ngap, malah ada uap ya teman-teman, nanti malah ais. Hampir aja. Sebentar lagi kita akan nyampe Pleret nih kalau nggak salah, karena di depan itu sudah terlihat tuh ada gunung. Nah itu namanya gunung apa ya teman-teman? Di atasnya itu ada batu loh. Waduh, di atas itu tuh kelihatan nggak sih? Nah, kalau dari kamera kayaknya kurang kelihatan. Itu ada batu dua tuh. Yang sebelah kanan itu agak kecil, yang sebelah kiri itu batunya besar. Nah dari dulu tuh nggak jatuh-jatuh ya. Berarti kuat ya tumpuannya ya. Angin itu nggak mampu untuk menggeser batu itu. Nah ini patokannya, kita sudah ada di Kecamatan Pleret sebelah kiri. Itu sentra industri keramik Pleret. Mau ke Cirata juga bisa lewat sini ya, sebelah kiri teman-teman. Nanti bisa tembus ke Waduk Cirata dan tembus ke Cipendei, Cipatat. Pleret itu terkenal dengan industri keramiknya ya teman-teman. Keramik dan tembikar. Jadi kayak kendi-kendi, terus ya pokoknya dan sebagainya lah. Pot ya, terkenal itu. Harganya juga murah-murah katanya. Nah, saya belum pernah beli secara pribadi. Tapi kalau cuma beli 1-2 mah buat apa ya, jauh-jauh ke Pleret. Kalau beli satruk tak ke Harti baru gitu. Serba salah ini, mau dicopot handphone nanti kebablasan, nggak dicopot kehujanan. Mudah-mudahan nggak konslet ya. Saya sih belum kepikiran mau ganti. Kalau bener-bener belum bejat, bener bajret, nggak bisa nyala sama sekali mah, buat apa diganti? Masih berfungsi dengan baik, dipakai telepon bisa, Google Map belum error. Kecuali udah banyak fitur yang nggak bisa dipakai tuh baru. Mau ganti apa? iPhone dong. Sombong amat. Enggak teman-teman, selama masih kejangkau
selama Android masih bagus ya, Android aja lah. Kecuali memang ada rezeki yang tadi duga-duga mau membuktikan ya kamera iPhone itu tahan lama nggak. Nah ini Kecamatan Sukatani ya teman-teman, Kecamatan Sukatani sedikit agak kotor itu sebenarnya, jadi gimana ya, banyak lumut. Lebih mewah yang Darangdan ya, tapi tetap aja secara arsitektur bangunannya bagus, rapih, unik, khas gitu. Nah, sudah masuk Sukatani ini jalannya rusak dan becek. Ini jalan provinsi kan ya, King Deddy. King Deddy Mulyadi tolong. Ini kan Purwakarta, tapi memang susah dah di Sukatani mah. Banyak galian pasir di dalamnya. Cuman ya balik lagi ya, spek jalannya. Mau dilaluin sama tank pun kalau spek jalannya bener mah nggak mungkin lah. Sebelah kanan apa ini? Aduh, genangan pemirsa. Oh, SPPG, Puskesmas Sukatani tuh, nepi ka puskesmasnya tuh, Karya Mulia. Polsek Sukatani ya, kecuali Polsek ya. Kalau Polsek Koramil dia punya ciri khas sendiri ya, nggak mau tunduk dengan ciri khas daerah. Tapi kalau kantor kecamatan, kantor desa ini memang Purwakarta nih khas banget lah, unik. Purwakarta sama Cirebon deh kalau di Jawa Barat. Saya tuh penasaran, pengen tahu Cirebon itu apakah memang unik juga dengan bata-bata itu ya. Gapuranya kan kemarin sepintas kita lihat tuh bata-bata merah gitu. Apakah kantor camat dan kantor desanya juga sama? Soalnya kemarin itu Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, tapi nggak ketemu kecamatan ya kalau nggak salah ya. Ketemu kantor desa doang, tapi nggak terlalu jelas. Nggak lama masuk Majalengka. Nah ini di depan pasar ya teman-teman. Jadi ini menjadi satu titik macet. Ini sepertinya kita sudah sampai ke akhir dari part 9 ini ya. Kita berhenti dulu deh, nanti kita akan lanjut lagi di part ke-10 sampai dengan Babakan Cikao teman-teman. Terima kasih nih buat teman-teman yang masih nonton sampai dengan part ke-9 ini. Kita lanjut di part 10.